Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membahas latihan tentang bab peluang matematika wajib kelas 12. Yuk. Soal pertama ini uji kompetensi bab peluang bagian pertama. Nomor 1 ya. 3 uang logam dilempar 1 kali. Banyaknya titik sampel adalah, yaitu banyaknya titik sampel untuk uang logam adalah 2 pangkat N. Kalau uang logam ada 3, berarti banyaknya titik sampel 2 pangkat 3, jawabannya 8. Kemudian nomor 2, banyaknya titik sampel pada pelemparan sebuah dadu sebanyak 2 kali. Kalau dadu, satu buah dadu dilempar 2 kali, artinya itu N-nya ada 2. Banyaknya titik sampel untuk dadu adalah 6 pangkat N. Kalau dilempar 2 kali, berarti 6 pangkat 2, yaitu 6 kali 6 sama dengan 36. Kemudian nomor 3, sebuah dadu dan sebuah uang logam dilempar sekali bersama-sama, banyaknya titik sampel adalah dadu dan uang logam. Satu dadu dan satu uang logam dilempar sekali, maka banyaknya titik sampel untuk N1, banyaknya uang sampel dadu, satu buah dadu 6, satu uang logam 2, maka kita kalikan ya, kalau misalnya dilemparkan bersama-sama sekali berarti 6 kali 2 sama dengan 12. Kemudian nomor 4-nya, 2 dadu dilempar bersama-sama sebanyak 1 kali, banyaknya titik sampel adalah, ya, untuk nomor 4 itu 2 dadu dilempar 1 kali, berarti N-nya 2 karena 2 dadu. Banyaknya titik sampel berarti 6 pangkat N untuk dadu, maka 6 pangkat 2, 2-nya dari karena di soal diketahui 2 buah dadu, berarti 6 pangkat 2 sama dengan 36. Kemudian nomor 5-nya, banyaknya titik sampel pada pelemparan sejumlah uang logam sebanyak 1 kali ada 64. Nah ini NS-nya 64, uang logamnya dilempar berapa kali ditanya. Banyak uang logam pada pelemparan tersebut. Yang ditanya ini banyak uang logam jika dilempar sekali, uang sampelnya 64. Ditanya banyaknya uang logam berapa. Kemudian nomor 5 berarti untuk 1 kali itu uang logam ruang sampelnya 64, diketahui di soal. Yang ditanya N-nya. Nah untuk ruang sampel uang logam adalah 2 pangkat N. Hasil ruang sampelnya 64 sama dengan 2 pangkat N, maka 64 itu 2 pangkat 6, 2-nya sudah sama, kita cukup ambil pangkatnya saja, berarti N sama dengan 6, maka banyak uang logam ada 6. Kemudian nomor 6-nya, 4 keping uang logam dilemparkan secara bersamaan, banyaknya ruang sampel adalah 4 keping uang logam, berarti banyaknya ruang sampel, karena ini uang logam maka 2 pangkat N, karena ada 4 koin berarti 2 pangkat 4, berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 yaitu 16. Kemudian nomor 7, banyaknya titik sampel pada pelemparan 2 koin dan 1 dadu sebanyak sekali. 2 koin dan 1 dadu dilempar sekali, maka banyaknya titik sampel N1 kali N2. N1-nya 2 koin ya. 2 koin berarti titik sampelnya 2 pangkat 2, ini 2 pangkat 2. 2 koin berarti 2 pangkat 2. Kemudian 1 buah dadu titik sampelnya 6, 4 kali 6, ini saya kali 2 dulu ya. Hasilnya adalah 4 kali 6 atau 12 kali 2, 24. 24 itu jawabannya E. Diralat ya. Jawabannya E. Kemudian nomor 8, 2 orang pemain bulu tangkis laki-laki akan dipasangkan dengan 3 orang pemain bulu tangkis wanita untuk bermain dalam ganda campuran. Banyaknya titik sampel yang terbentuk adalah 2 pemain bulu tangkis laki-laki dan 3 pemain bulu tangkis wanita. N1-nya 2 laki-laki, N2-nya 3 wanita. Banyaknya titik sampel ini tinggal dikalikan aja, N1 kali N2, 2 laki-laki kali 3 wanita. 2 kali 3 adalah 6, jawabannya D. Kemudian nomor 9-nya, banyaknya titik sampel pada pelemparan sebuah dadu bersisi 6 dan munculnya angka pada sebuah koin bersisi 2 adalah. Ini kita buat tabelnya ya, ini dadu, titik sampelnya 1 sampai 6, koin angka dengan logam, karena ini angka koin yang diminta adalah angka bersisi angka dan
angka 6 untuk dadu. Angka 6 untuk dadu dan muncul angka pada koin logam. Cuma ada satu kejadian, berarti banyak titik sampel angka 6 pada dadu dan muncul angka pada uang koin logam cuma ada satu, yaitu 6, A. Jawabannya cuma satu, yaitu di A. Kemudian nomor 10, banyaknya anggota ruang sampel pada pelemparan 2 buah koin bersisi 2 dan 1 buah dadu bersisi 6. 2 koin dan 1 dadu. Untuk 2 koin 1 dadu, berarti kan ini 2 koin 1 dadu ya, ruang sampelnya tinggal dikalikan aja N1 kali N2. Koin ruang sampelnya ini karena 2 buah koin bersisi 2 buah koin, berarti 2 pangkat 2 ya diralat tuh. 2 pangkat 2 karena 2 koin N2 nya adalah ruang sampel dadu 6, berarti 4 kali 6 adalah 24. Jawabannya E, saya ralat E jawabannya. Kemudian nomor 11 itu 11 sebuah dadu dilemparkan 1 kali, peluang muncul mata dadu bilangan prima. Untuk nomor 11 itu ruang sampel dadu 1 sampai 6. Kejadian yang prima itu angka 2, 3 dan angka 5. Berarti banyak kejadian ada 1 2 3 ada 3. Sedangkan ruang sampelnya dadu 1 sampai 6 ada 6. Peluang muncul bilangan prima berarti banyak kejadian dibagi ruang sampel, maka 3/6 disederhanakan 1/2. Jawabannya C. Kemudian nomor 12-nya, 3 keping uang logam dilempar 1 kali secara bersama-sama, peluang muncul 2 angka dan 1 gambar. Banyaknya N, ada 3 koin logam, muncul 2 angka 1 gambar. Untuk angka peluangnya 1/2 karena ruang sampel untuk koin itu angka dengan gambar, berarti peluang angka 1 dari 2, peluang gambar 1 dari 2. Muncul 2 angka 1 gambar, kita pakai binom Newton, kombinasi 32, 3 koin yang diinginkan muncul 2 angka, berarti peluang angka pangkat 2, peluang gambar pangkat 3 kurang 2, 1. Jadi kombinasi 32 adalah 3, peluang angkanya setengah dipangkatin 2, peluang gambar setengah dipangkatin 1. 3 kali 1/4 kali 1/2, berarti 3/8, jawabannya adalah E. Kemudian nomor 13, peluang muncul sekurang-kurangnya 1 angka pada pelemparan 3 keping uang logam sebanyak 1 kali. Minimal muncul 1 angka pada 3 keping uang logam. Nah ini berarti bisa jadi muncul satu angka, bisa muncul 2 angka, bisa muncul 3 angka dari 3 keping uang logam. Berarti binom Newton lagi, kombinasi 31, peluang angka 1, peluang gambar 3 kurang 1, 2. Kombinasi 32, peluang angka pangkat 2, peluang gambar 3 kurang 2, 1. Kombinasi 33, peluang angkanya pangkat 3, peluang gambarnya 3 kurang 3, 0 ya. Kemudian kombinasi 31 nilainya 3, peluang angka setengah pangkat 1, peluang gambar pangkat 2, setengah pangkat 2. Kombinasi 32 nilainya 3, peluang angka pangkat 2, setengah pangkat 2, peluang gambar pangkat 1, setengah pangkat 1. Kombinasi 33 nilainya 1, peluang angkanya setengah pangkat 3, peluang gambarnya ini tadi setengah pangkat 0, yaitu 1. Ini kalau kita kalikan 1/4 kali 1/2 kali 3, 3/8, 3 kali 1/4 kali 1/2, 3/8. 1 kali 1/8 kali 1 adalah 1/8. Jika kita jumlahkan semua hasilnya 7/8, jawabannya E. Kemudian nomor 14, sebuah dadu dan sekeping uang logam dilempar bersama-sama sebanyak 1 kali. Peluang muncul angka pada uang logam dan bilangan genap pada dadu. Dadu dan uang logam dilempar sebanyak 1 kali. Jadi kita buat tabelnya dulu ya. Dadu itu kan ruang sampelnya 1 sampai 6. Uang logam angka dengan gambar 2. Kita buat tabelnya. Ini yang diminta itu peluang angka yang ini dan muncul genap pada dadu. Yang genap itu angka 2, 4, 6. Berarti kemungkinannya A,2, A,4, A,6. Banyaknya kejadian ada 3. Dari ruang sampel ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12. Jadi disederhanakan 3/12 adalah 1/4, jawabannya C. Kemudian nomor 15, 2 buah dadu dilempar bersama-sama sebanyak 1 kali, peluang mendapatkan mata dadu berjumlah paling sedikit 10.
minimal jumlah mata dadu dari 2 buah dadu yang dilemparkan itu minimal jumlahnya 10. Kita buat tabelnya. Dadu pertama ruang sampelnya 1 sampai 6, dadu kedua ruang sampelnya 1 sampai 6. Kita jumlahkan 1 tambah 1 2, 1 tambah 2 3 dan seterusnya. Yang diminta itu jumlah dadu itu lebih dari sama dengan 10, minimal 10. Jadi ini ada 1 10 10 10 11 11 12. Jadi ada kejadiannya ada 6. Maka peluangnya banyaknya kejadian 6, peluang sampelnya ini ada 36. 6 per 36 disederhanakan menjadi 1/6, berarti jawabannya A. Kemudian nomor 16-nya itu adalah dari seperangkat kartu bridge atau kartu remi diambil secara acak 1 lembar kartu. Peluang terambil bukan kartu as. Jadi untuk 16 itu kartu bridge, as itu ada 4, yang bukan as totalnya 52 dikurang 4 adalah 48. Berarti peluang bukan kartu as, kejadiannya 48, peluang sampel 52. Kita sederhanakan bagi 4, 12 per 13 jawabannya E. Kemudian nomor 17, peluang terambil kartu king pada pengambilan secara acak sebuah kartu dari satu set kartu bridge. Kartu bridge itu totalnya ada 52, ruang sampelnya king itu ada 4, berarti peluang muncul king banyaknya kejadian dibagi ruang sampel 4 per 52, kita sederhanakan bagi 4, dapat 1 per 13, berarti jawabannya D. Kemudian nomor 18, 2 buah dadu dilempar bersama-sama 1 kali, peluang bahwa mata dadu yang muncul berangka sama. Kita buat tabelnya dulu ya. Jadi ini dadu 1 ruang sampelnya 1 sampai 6, dadu 2 ruang sampelnya 1 sampai 6. Kita buat 1,1, 1,2 sampai 6,6. Yang bermata sama itu 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6. Kejadiannya ada 6, ruang sampelnya ini 36. Berarti 6 per 36 disederhanakan menjadi 1/6. Kemudian nomor 19-nya, peluang paling sedikit memiliki 1 anak laki-laki dalam satu keluarga yang memiliki 5 anak. Nah, kalau 5 anak berarti N-nya 5, R-nya itu minimal 1 anak laki-laki. Untuk kelahiran anak itu peluang perempuan 1/2, peluang laki-laki 1/2. Berarti yang peluang diinginkan yaitu ini adalah minimal 1 anak laki-laki, 2 anak laki-laki, 3 anak laki-laki, kemudian 4 anak laki-laki, 5 anak laki-laki. Kita pakai B6 Newton, dikalikan ya, untuk 1 anak laki-laki berarti kombinasi 51, peluang untuk laki-laki pangkat 1, peluang perempuannya 5 kurang 1, 4. Untuk 2 anak laki-laki berarti peluang laki-laki pangkat 2, dikalikan peluang wanita 5 kurang 2 adalah 3. Untuk 3 anak laki-laki berarti kombinasi 53, peluang laki-laki pangkat 3, peluang wanitanya 5 kurang 3 yaitu 2. Untuk 4 anak laki-laki berarti kombinasi 54, peluang laki-laki pangkat 4, peluang perempuannya 5 kurang 4, 1. Untuk 5 anak laki-laki berarti kombinasi 55, peluang laki-laki pangkat 5, peluang perempuan 5 kurang 5, 0. Nah ini sehingga kita dapatkan ini 5 dikali setengah pangkat 1, setengah pangkat 4, ini 10, setengah pangkat 2, dikali setengah pangkat 3, ini 10, ini setengah pangkat 3, ini setengah pangkat 2. Kemudian ini nilainya 5, dikalikan setengah pangkat 4, dikali setengah pangkat 1, ini nilainya 1, dikalikan setengah pangkat 5, dikalikan setengah pangkat 0. Sehingga kita peroleh, kita sederhanakan semua ini dijumlah dapat nilainya 31/32. Jadi peluang ketika ingin mendapatkan 5 anak semuanya laki-laki yaitu ini kombinasi 55, peluang laki-laki pangkat 5 dikali peluang perempuan pangkat 5. Jadi kombinasi 55 nilainya 1, peluang laki-laki setengah pangkat 5 1/32, yang ini peluang perempuan setengah pangkat 0, 1. Jadi peluang untuk 5 kelahiran anak dari semuanya itu 5 anak laki-laki yaitu 1 dikali setengah pangkat 5 dikali setengah pangkat 0 yaitu 1/32. Peluangnya kecil. Sekian dulu dari saya sampai nomor 19. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.